Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan lanjutkan pembahasan latihan 3.4. Nomor 1. Pada saat kondisi mendadak, para pengendara mobil memerlukan waktu yang berbeda-beda untuk dapat bereaksi untuk menginjak rem mobil. Jarak yang diperlukan hingga terjadi reaksi menginjak rem disebut sebagai jarak reaksi. Tabel berikut ini memberikan informasi mengenai jarak reaksi dari mobil yang melaju dengan kecepatan yang berbeda-beda. Kecepatan km per jam, jarak reaksi meter. Terkecil 20, terbesar 70 km per jam. Reaksinya dari 4,1 paling besar 14,5 meter. Oke, kita lihat soalnya. Gambarkan diagram pencar dari data di atas. Kita kerjakan yang A, gambar diagram pencar. Oke, kita kembali lagi sini. Di sini sudah saya buatkan tabelnya untuk mempermudah ya. Variabel independen atau variabel X itu adalah kecepatan km per jam. Di sini kakak tulisnya kecepatan mulai dari ini 20, 30 kecil ya, berarti mulai 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 km per ini kecepatan dalam volume km per jam. Makanya kayak gitu ya. Selanjutnya yang ke atas adalah jarak reaksinya meter. Nah, ini dari ada 4,1, 6,2, akan ambil skala bulatnya adalah ini 0, 1 meter, 2 meter, 3 meter, 4 meter, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Oke, ini adalah jarak reaksi meter. Seperti itu ya. Oke, sekarang kita coba kerjakan. Yang pertama, di sini 20 km itu 4,1, 20 4,1 berarti di sini. Selanjutnya 30 6,2, 30 6,2 berarti di sini. 40 8,3, 8,3 sini. 50 10,1, 10,1 sini. 60 12,4, 12,4. 70 14,5, 14,5 pas tengah-tengah. Nah, inilah gambar yang A, diagram pencarnya. Kita lihat di sini. Yang B, apakah diagram pencar memberikan indikasi bahwa ada hubungan linear antara kecepatan dengan jarak reaksi? Nah, berarti untuk melihat hubungannya kita lihat apakah punya garis linear. Nyata ketika kita pencet garis ini ada nilainya, ada garis linearnya, yakni seperti ini. Nah, ini garis linearnya. Ya, berarti yang B ya ada hubungan linear positif. Nah, seperti itu ya. Selanjutnya, tentukan persamaan garis regresinya. Nah, kalau persamaan garis regresi, ini garis linear, persamaan garis regresi, berarti kita harus mencari nilai daripada ini. Untuk mengetahuinya, kita harus melalui proses perhitungan. Kita mulai dari yang X. Nilai X, tadi di sini ada ya. Itu nilainya adalah, langsung sini aja, 20 sampai 70. Nah, kita masukkan lagi dulu ya. Sebentar, kita pindahkan dulu. Sini X-nya ada 20, 30, 40, 50, 60, dan 70. Nah, ini kita bisa tambahkan hasilnya 0 semuanya. Ini sum ya, jumlah artinya. 2, 5, 9, 14, 20, 27, berarti 270. Oke, ini nilainya 270. Dapat 270, berarti kita akan mencari nilai C itu dengan cara mencari nilai rata-rata X. Rata-rata X sama dengan sigma X per N. Nah, seperti itu ya. Sigma X-nya berarti jumlahnya 270, maka sama dengan 270 dibagi banyak N. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Berarti kalau ada 6 bagi 6, 270 dibagi 6, berarti rata-ratanya sama dengan 45. Nah, seperti itu ya.
Itu untuk X. Sekarang untuk Y-nya. Y 4,1, 6,2, 8,3, 10,1, 12,4 sama 14,5. Sama, ini juga harus kita jumlahkan 3, 6, 7, 11, 16. Dapat sini 6, 1, 5, 11, 19, 21, 25,5, 2, 3, 4, 5. Berarti 55,6. Itulah nilai Y-nya, 55,6. Oke, kita garisin. Di sini berarti nilai Y rata-rata sama dengan sigma Y dibagi N. Maka Y rata-rata sama dengan 55,6 dibagi 6. Y rata-ratanya adalah 9,2666. Dapat 67 aja. Oke, udah dapat 2. Berarti kita akan melanjutkan. Oke, kita lihat di sini lanjutannya ya. Menentukan persamaan garis regresi, berarti kita harus mencari nilai A dan nilai B. Untuk mencari nilai A juga, kita harus mengetahui dulu tentang susunan ini aja. X sama Y kita akan menyempurnakan daripada rumus-rumus yang sudah dipelajari. Maka saya ambil di sini X pangkat 2, karena nanti memerlukan X pangkat 2. 20 pangkat 2 itu 400, 30 pangkat 2 itu 900, 40 pangkat 2 itu 1600, 50 pangkat 2 itu 2500, 60 pangkat 2 itu 3600, 70 pangkat 2 itu 4900. Kalau ditambahkan kosong semuanya, kosong juga. Yang ketiganya berarti 13, 19, 24, 30, 39, 93, 4, 6, 9, 13. Berarti 13.900. Oke, 13.900 itu untuk mencari nilai X pangkat 2. Selanjutnya kita akan mencari nilai X kali Y. Ini perkalian. 20 kali 4,1, ini nolnya biasanya jadi 41 kali 2 itu 82. 30 kali 6,2 berarti 3 kali 62, 186. 4 kali 83 atau 40 kali 8,3 itu dapat 332. 332. 50 kali 10,1 atau 5 kali 101 sama dengan 505. 60 kali 12,4 atau 6 kali 124 itu dapat 744. 7 kali 145 atau 70 kali 14,5 itu dapat 1015. Seperti itu. Kita tambahkan 2, 8, 10, 15, 20, 24. Dapat 4, simpan 2. 10, 18, 21, 25, 26. 6, simpan 2. 3, 6, 11, 18. Dapat 18, taruh 8, simpan 1, 2. Berarti 2864. Oke, dapat 2864. Kita simpan, itu yang X kali Y-nya. Selanjutnya kita akan mencari nilai X kurangi rata-rata. X kurangi rata-rata. Gimana? Tinggal ini aja masukin. 20 dikurangi 45 berarti minus 25. 30 kurangi 45 berarti minus 15. 40 kurang 45 berarti minus 5. 50 kurang 45 berarti dapat 5. 60 kurang 45 dapat 15. Gitu ya. Lalu 70 kurang 45 dapat 20. 25. 70 kan? Ya benar 25. Sehingga ini kan 5 sama 5 habis, 15 sama 15 habis, 20 sama 25 tinggal minus 5. Berarti ada minus 5. Tapi kita nggak ngitung itu. Kita tidak menghitung nilai ini ya. Karena yang kita hitung nanti di belakangnya. Setelah kita tahu nilai X kurang X bar atau X rata-rata, kita juga akan mencari nilai Y kurang Y barnya. Y kurang Y rata-rata. 4,1 dikurangi 9,267. Karena lebih besar minnya, maka 9,267 kurangi 4,1. Dapat minus, ini 9,267 ya. Jadi dapat minus
5,1267 itu ya. Selanjutnya 6,2 sama ini 9,267, minusnya lebih gedean ini, berarti 9 kurangi 6,2 dapat minus 3,067. Selanjutnya 8,3 masih gedean 9,2, maka kita ke sana. Ini belakangnya dapat 67, berarti minus 0,967. 10,1 kurang 9,2, maka gedean 10, berarti 10 dikurangi 9 ini dapat 0,833. Lanjut 12,4 kali 9,267 itu dapat 3,133. 14,5 dikurangi 9,267 itu dapat 5,233. Oke, itu yang kita cari. Selanjutnya kita akan mencari nilai, sebelum kita menggabungkan ini ya, perkalian ini, kita nyari X kurang X bar pangkat 2. Nah, ini pangkatin, berarti yang ini kita pangkatin nih. Tujuannya biar tahu. Min 25 pangkat 2 itu 625. 15 pangkat 2 itu 225. 5 pangkat itu 25. 5 pangkat itu 25. 15 pangkat 2 225. 25 pangkat 2 itu 625. Nah, ini baru dicambahin. 5, 10, 15, 20, 25, 30. 0, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15. 15, 1, 7, 9, 11, 17. Berarti 1750. Yang terakhir baru kita akan mencari nilai X kurang X bar dikali dengan Y kurang Y bar. Nah, ini yang terakhir kita cari. Min 25 kali min 5 2,267 itu dapat 129,175. Min kali min kan jadi plus. Min 15 kali 3,067 itu dapat 46,005. Min 5 kurang min 0,97 dapat 4,835. 5 dikali 0,833 itu dapat 165. Lalu 15 kali 3,133 itu dapat 46,995. 25 dikali 5,233 itu dapat 130,825. Oke. Sekarang kita tambahkan ininya. 5, 10, 15, 20, 25, 30 dapat 0. Sini 3 itu 10, 13, 19, 28, 30. 0, 3 lagi. 4, 12, 13, 22, 30. 0 lagi, dapat 3. 12, 18, 22, 26, 32, pas 32. Berarti sini 2, simpan 3. 5, 9, 12. 16 6 1 2 3, berarti 362. Ini kan koma, nolnya nggak usah, berarti 362. Oke, ini udah modal yang kita butuhkan. Selanjutnya setelah kita tahu rata-rata X dan rata-rata Y, kita akan mencari nilai SSX Y dulu ya. SSX Y dengan rumus sigma X kurang X bar dikali Y kurang Y bar. Nah, seperti itu. Sehingga tinggal dapat nih, sigmanya udah ada. Itu 362. Atau kita punya rumus kedua, yakni SSXY itu sama dengan sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y per N. Ini rumus lainnya ya. Jadi kalau mau ini langsung boleh. Kalau saya akan menjabarkan yang ini. Sigma XY itu berarti XY ini 2864 dikurangi sigma X itu 270 dikali dengan sigma Y 55,6 dibagi dengan N-nya itu 13. N-nya 13 ya. N-nya 6, 13 lagi. N-nya 6. Gitu. Berarti ini kita dapatkan 2864 dikurangi 270 dikali 55,6 itu dapat 1502. 1502 dibagi 6 itu dapat 2502. Sehingga 2864 dikurangi 2002, 4 kurang 2 itu 2, 6 kurang 0 itu 6, 8 kurang 5 itu 3, 362. Sama hasilnya 362. Caranya beda tapi hasilnya pun sama.
Oke, itu x, 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 y. Kita lanjutkan mencari nilai SSXX. SSXX itu bisa didapatkan dengan cara rumus sigma x kurang x bar pangkat 2. Berarti SSXX itu adalah yang ada di sini, x pangkat 2. Nah, 1750. Atau pakai rumus panjangnya, yakni SSXX sama dengan sigma x kuadrat dikurangin sigma x pangkat balik sigma x pangkat 2. Jadi sudah x pangkat 2 baru dibagi dengan n. Sigma x kuadrat itu ini 13.900 dikurangi sigma x kan 270 pangkatin 2 baru dibagi dengan 6. Jadi 13.900 dikurangi 270 pangkat 2 itu dapat 72.900. 72.900 dibagi 6 itu dapat 12.150. Sehingga hasilnya 0, 10 kurang 5, sisa 8, 81 itu dapat 7. Tinggal 3 kurangi 2 itu dapat 1. Berarti 1750. Ternyata sama. Oke, rumusnya sama aja ya. Sudah dapat, maka kita bisa menentukan nilai B dulu. Maka B sama dengan SSXY dibagi dengan SSXX. B sama dengan SSXY itu adalah 362. Dibagi SSXX itu 1750. Maka B sama dengan itu mendapatkan nilai 0,207. Ini kan 2068 panjang, saya buatkan sampai sini aja, 0,207. Untuk mendapatkan B sudah dapat, maka cari A. A itu sama dengan Y rata-rata Y dikurangi B kali X rata-rata. Berarti Y-nya dapat, tadi rata-rata Y adalah 9,267 dikurangi 0,207 kali X rata-ratanya adalah 45. Berarti sama dengan 9,267 dikurangi 0,207 kali 45 itu dapat 9,309. Ini pembulatan ya, sepanjang 45. Berarti nilainya dapat ini lebih besar daripada ini, berarti negatif 0,042. Nah, inilah nilai A. Nah, sehingga pertanyaannya adalah persamaan garis regresinya atau Y topi itu sama dengan, ingat rumus Y topi adalah A tambah B X rata-rata. Enggak, X aja. X itu nanti kan ini X-nya, ini Y-nya. Berarti sama dengan A-nya itu dapat minus 0,042, B-nya dapat plus 0,207X. Inilah rumus persamaan garis regresinya. Oke, dapat ya persamaan garis regresinya. Selanjutnya kita akan mencari nilai yang D. Yang D, interpretasikan nilai A dan B yang diperoleh pada bagian C. Pada bagian C yang ini ya. A-nya, ini pertama A. Nilai A artinya ketika kecepatan ya. A ini kan X-nya sini, kecepatan itu sama dengan 0, maka jarak reaksi untuk pengereman itu ya, itu adalah minus 0,042. Nah, untuk nilai B artinya ketika kecepatan meningkat 1 km per jam, maka jarak reaksi akan bertambah sebesar ini 0,207 meter. Maksudnya kayak gitu ya. Oke, itu untuk yang D. Lanjut ke poin yang E. Wah, ini muat gak ya? Kalau nggak muat cek atas lain. Persiapan, prepare.
takut nggak muat. Yang E, hitunglah prediksi jarak reaksi jika suatu mobil bergerak dengan kecepatan 35 km per jam. Oke, 35 km per jam berarti di sini ya. Jadi yang E, X-nya sama dengan 35 ya km per jam. Maka Y topi sama dengan, ini sama rumusnya pakai ini, minus 0,042 ditambah 0,207 kali X. X-nya ganti angka 35. Berarti sama dengan Y topinya min 0,042 ditambah 0,207 kali 35 itu dapat 7,245. Sehingga Y topi karena besaran angka ini 7,245 kurangi 0,042 itu sama dengan 7,203 atau kita bulatkan menjadi 7,2 saja, 7,2 meter. Seperti itu untuk yang E ya, saya pahami ya. Jadi nilainya adalah 7,2 meter. Selanjutnya 7,2 sih nggak pakai meter, 7,2 aja. Selanjutnya yang F, yang F, hitunglah prediksi jarak reaksi jika satu mobil bergerak dengan kecepatan 55 km per jam. Nah, sekarang X-nya adalah 55 km per jam. Nah, ini kan sampai 70 ya, masih bisa dihitung berarti. Bagaimana? Berarti Y topi sama dengan sesuai yang tadi yang ini. Minus 0,042 ditambah 0,207 kali 55 sama dengan minus 0,042 ditambah 0,207 kali 55 itu dapat 11,385. Maka 0,042 ditambah 11,385 itu dapat 11,343 meter. Seperti itu jawabannya. Oke, inilah dia pembahasan untuk soal nomor 1, latihan 3.4. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe di YouTube saya, Maulana Apriansa. Jangan lupa share kepada teman-teman agar mereka bisa mengulang kembali materi-materi yang telah berlalu. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa berikan komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.